Baik, selamat siang Pak. Perkenalkan, nama saya Irene Gracia Aluriwu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, di mana saya mengambil topik tentang negara dan warga negara. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Warga negara adalah dua pilar fundamental yang membentuk struktur masyarakat modern. Keduanya memiliki sejarah panjang, definisi yang harus berkembang, serta hubungan timbal balik yang kompleks dan dinamis. Memahami latar belakang keduanya sangat penting untuk mengerti bagaimana masyarakat terorganisir, hak dan kewajiban individu, serta peran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya akan membahas topik pertama, yaitu asas-asas kewarganegaraan. Di mana yang pertama, memahami kewarganegaraan. Yaitu kewarganegaraan adalah salah satu pilar utama dalam sebuah negara modern. Ini bukan sekedar status administratif, melainkan sebuah ikatan hukum dan politik antara individu dengan negaranya. Ikatan ini melahirkan serangkaian hak dan kewajiban timbal balik yang mengikat kedua belah pihak. Di mana definisi kewarganegaraan secara formal, kewarganegaraan adalah anggota yang sah seorang individu sebuah komunitas politik yang disebut negara. Yang berikut, pentingnya memahami asas kewarganegaraan, di mana dalam dasar hukum asas-asas ini menjadi fondasi bagi pembentuk undang-undang dan peraturan serikat kewargaan negaraan di setiap negara. Tanpa asas yang jelas, penentuan status kewargaan negaraan ini bisa menjadi kacau. Pada yang kedua yaitu fondasi penentuan status, di mana dunia mengenal dua asas utama dalam penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir atau keturunan, yaitu ius sanguinis dan ius solis. Di mana asas ius sanguinis atau asas keturunan itu contohnya, jika sepasang warga negara Indonesia melahirkan anak di Amerika Serikat, maka berdasarkan ius sanguinis anak tersebut tetap dianggap menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, asas ius solis atau asas tempat tinggal. Asas tempat lahir. Di mana itu contohnya seorang anak lahir di Amerika Serikat dari orang tua warga negara Prancis. Berdasarkan ius soli, anak tersebut secara otomatis menjadi warga negara Amerika Serikat. Poin yang ketiga yaitu asas-asas khusus warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2006, di mana Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak hanya mengadopsi asas ius sanguinis atau ius soli secara terbatas, tetapi juga memperkenalkan asas-asas khusus lainnya, di mana yang pertama asas kewarganegaraan tunggal, asas kewarganegaraan ganda terbatas, dan memiliki cara memperoleh kewarganegaraan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poin kedua, yang dimana hak dan kewajiban. Di mana hak-hak negara itu memiliki hak kedaulatan, yaitu hak ini paling fundamental bagi setiap negara, di mana kedaulatan internalnya hak penuh negara untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri tanpa campur tangan pihak eksternal. Ini mencakup hak untuk menetapkan hukum, memungut pajak, menjaga ketertiban, dan mengelola sumber daya alam di wilayahnya. Artinya tidak ada kekuasaan lain di atas negara tersebut dalam batas wilayahnya. Yang berikut, kedaulatan eksternal. Ini merupakan hak negara untuk bertindak secara independen dalam hubungan internasional, termaksud menjalin hubungan diplomatik, mendatangani perjanjian, dan menyatakan perang atau damai. Negara lain harus menghormati kedaulatan ini. Yang kedua, hak untuk mempertahankan diri, di mana setiap orang memiliki hak inheren untuk membela diri dari serangan bersenjata.
Ini adalah prinsip dasar hukum internasional seperti yang diakui dalam Piagam PBB pasal 51. Hak ini memungkinkan negara untuk menggunakan kekuatan militer untuk melindungi integritas wilayah dan penduduk dari agresi eksternal. Yang berikut kewajiban-kewajiban negara, yang dimana kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia. Kewajiban ini adalah yang paling krusial dan mendasar, di mana melindungi HAM, warga negara, dan non-diskriminasi. Yang berikut kewajiban menjaga ketertiban dan keamanan. Negara bertanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara ketertiban serta keamanan dalam negeri. Ini termaksud penegakan hukum, pemberantasan kejahatan, dan perlindungan dari ancaman internal maupun eksternal. Negara wajib memiliki aparat penegak hukum dan yang profesional dan berintegrasi. Yang berikut saya menjelaskan tentang poin yang ketiga, yaitu problem status kewarganegaraan. Yang dimana yang pertama, apatride atau tanpa kewarganegaraan. Ini adalah masalah paling serius dalam konteks kewarganegaraan. Apatride adalah kondisi di mana seseorang tidak diakui sebagai warga oleh negara manapun di bawah hukumnya. Mereka tidak memiliki kewarganegaraan, yang berarti mereka tidak memiliki negara yang secara hukum bertanggung jawab untuk melindungi mereka. Penyebab umum apatride itu adalah karena konflik hukum kewarganegaraan, di mana kelahiran di negara ius-soli di orang tua ius-sanguinis yang tidak mengakui anak yang lahir dari luar negeri. Yang berikut bipatride. Bipatride atau dwikewarganegaraan adalah kondisi di mana seseorang diakui sebagai warga negara oleh dua negara secara bersamaan, di mana ini adalah hal yang sah di banyak negara, namun di beberapa negara lain seperti Indonesia secara prinsip ini diizinkan secara terbatas atau bisa menimbulkan masalah jika tidak diatur. Penyebab umum bipatride itu adalah kombinasi ius-sanguinis atau ius-soli. Ini adalah penyebab paling umum. Anak lahir di negara yang menganut ius-soli dari orang tua yang berasal dari negara yang menganut ius-sanguinis. Anak tersebut otomatis mendapatkan kewarganegaraan dari tempat lahir dan dari orang tuanya. Kesimpulan dari materi ini yaitu negara dan warga negara adalah dua entitas yang tak terpisahkan dan saling membutuhkan membentuk fondasi masyarakat modern. Negara adalah organisasi berdaulat yang memiliki hak untuk mengatur dan mengelola wilayah atau kedaulatan, serta kewajiban mendasar untuk melindungi, melayani, dan memajukan kesejahteraan rakyat. Ini termaksud menjamin hak asasi manusia dan menyediakan layanan publik. Di sisi lain, warga negara adalah individu yang membentuk negara tersebut. Mereka memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang seperti politik, sipil, ekonomi, sosial, dan budaya, sekaligus mengembangkan kewajiban terhadap negara, seperti menaati hukum, membayar pajak, dan berpartisipasi dalam pembelaan negara. Simbiosis ini menciptakan sebuah sistem di mana hak negara adalah kewajiban warga negara dan hak warga negara adalah kewajiban negara. Keseimbangan dan pemenuhan timbal balik antara hak dan kewajiban ini sangat penting untuk menciptakan negara yang stabil, adil, sejahtera, dan diatur oleh hukum. Tanpa warga negara tidak ada negara, tanpa negara warga negara tidak memiliki kerangka perlindungan dan penjaminan hak-hak mereka.